Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Scorpio. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Energetic shift. I'm dynamic and powerful. My mindset create my reality. Scorpio. Saya merasa di sini ada beberapa Scorpio kalian memiliki energi secara spiritual. Mungkin kalian orangnya suka meditasi. Kalau kalian bisa melihat third eye-nya dia atau cakra keenamnya dia, intuisinya dia sangat tinggi di sini. Kalian bisa melihat di antara alis orang ini dia ada sign bulan dan bintang, bulan dan matahari, itu maksud saya. Jadi di sini buat Scorpio, kalian diingatkan kembali bahwa kalian memiliki banyak kekuatan dan kalian juga bisa mewujudkan apa. Oh my gosh, dari kemarin juga saya ingat kemarin Scorpio ada banyak uang dan banyak kartu uang yang keluar. Sepertinya Scorpio energi kalian shifting, energi kalian dia meningkat. Maka dari itulah akan ada banyak, walaupun uang itu, kartu uang yang keluar itu merupakan rezeki dan kebahagiaan, tapi bisa saja seandainya bukan uang yang kalian dapatkan, tapi secara energi mungkin kalian sudah meningkat dan kebahagiaan kalian pun akan semakin meningkat seperti itu, walaupun tidak secara finansial tapi secara emosional. Oke? Jadi Scorpio, kalian diingatkan, my mindset create my reality. Kalau kalian ingin memanifestasi sesuatu atau mewujudkan sesuatu di sini, kalian memiliki banyak power untuk melakukan hal itu. Jadi berhentilah Scorpio bilang, oh saya kurang cantik, saya kurang pintar, saya tidak akan bisa memiliki ini, saya tidak akan. No, berhenti memikirkan hal itu. Switch pikirannya kalian, switch energinya kalian. Dari bilang, oh saya tidak bisa, langsung bilang, saya pasti bisa. Karena dengan cara itulah Scorpio di sini akan mendapatkan keberuntungan itu dan kebahagiaan itu. Okay, rising. Appreciate the early stage. They are integral to the journey. Jadi Scorpio, walaupun kalian masih baru di awal dari awakening, misalnya kalian Scorpio baru dalam proses enlightenment atau awakening, proses di mana kalian energinya kalian mulai meningkat, seperti kalian lebih tenang, sekarang kalian lebih mengerti dengan sifat manusia yang lainnya. Misalnya dulu kalian sering marah-marah kalau ada orang yang menyakiti kalian, kalian langsung marah dan buang-buang energinya kalian. Tapi sekarang kalian sudah mulai mengerti, oh orang ini buat saya marah, mungkin ada sesuatu yang membuat dia marah, ataukah oh saya memaafkan dia, mungkin dia lagi bad mood saat ini, atau ada orang yang menyakiti dia, maka dari itulah dia marah sama saya. Seperti itu. Jadi energi kalian sudah semakin tinggi atau semakin meningkat. Dan mungkin Scorpio, mungkin baru saja ada beberapa Scorpio, kalian baru saja memasuki pintu awakening ini. Seperti itu. Jadi kalian disuruh appreciate the early stage. Jadi hargailah atau bersyukurlah walaupun kalian baru unyu-unyu dalam maksud saya saya sudah semakin serius di sini dan saya merasa badan saya semakin tegang. Jadi Scorpio, walaupun kalian baru di stage baru di sini, kalian disuruh menghargai hal itu. Hargailah hal itu. Jangan, kalian tidak bisa langsung menjadi seorang presiden, kalian mesti belajar dulu seperti itu.
Oke, misal contoh saya sendiri sebagai peramal, saya selalu bilang saya mau menjadi peramal yang terbaik, saya mau menjadi peramal yang lebih baik, saya mau jadi peramal yang lebih dari siapapun di sini. Saya kurang mensyukuri apa yang saya miliki. Saya mengerti dengan hal itu. Jadi consciously saya sudah mengerti. Kalau kalian sudah mengerti dengan hal itu, jadi oke, sangat susah buat saya untuk mengeksplain. Jadi kalau kalian yang ingin belajar tentang awakening, mungkin kalian bisa cari di Google. Oke, untuk saat ini saya hanya ingin mengingatkan kalian lebih banyak mensyukuri walaupun kalian baru di stage pertama, baru belajar meditasi. Sedangkan orang lain sudah meditasi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan mereka mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya mereka, dan kalian baru saja belajar tentang hal itu. Jadi janganlah kalian, oh orang ini dia sudah 15 tahun meditasi, orang ini sudah 20 tahun. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain karena kita semua memiliki jalan sendiri di dalam kehidupan ini. Syukuri apa yang kalian miliki seperti itu. Oke? Oke, mari kita lihat hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Okay, even if it's hurt, don't reject the truth. Dan di sini dibilang walaupun ada sesuatu yang membuat kalian, misalnya kalian sakit hati, kalian dikecewakan oleh seseorang, janganlah langsung kalian menutup emosionalnya kalian tanpa memaafkan terlebih dahulu orang ini, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang perlu kalian maafkan, karena dengan cara seperti itulah kalian akan cepat melewati satu stage. Semakin kalian bisa mengerti dengan perjalanan kehidupan bahwa kita semua lahir ke dunia ini untuk belajar dan meningkatkan energinya kita. Oke? Jadi lakukan secara perlahan-lahan dan selalu bersyukur. Di setiap kali kalian bisa menahan emosinya kalian, menahan rasa amarahnya kalian, dan bisa memaafkan orang ini, stage kalian semakin meningkat. Terus besoknya kalian dikasih masalah lagi, dan kalian mengerti lagi, oh ya kesalahan ini bukan kesalahan saya, dan dia perlu belajar. Misalnya dia selingkuh, hal itu bukan kesalahan saya, itu kesalahannya dia karena dia terlalu lemah karena kita semua akan dihadapi oleh temptation atau ujian. Di sini kalian sudah punya pacar, terus ilahi akan mengirimkan orang lain lagi untuk menguji seberapa besarkah cinta kalian, karena yang sebenarnya yang ada di dunia ini adalah cinta. Yang sejati itu hanyalah cinta. Harta tidak sejati, umur kita tidak sejati, uang kita tidak sejati. Kita bisa saja kehilangan uang kapanpun ilahi mau mengambil uang itu. Maka dari itulah biasanya kalau kita dihadapi dengan dua pilihan, karena ilahi ingin menguji apakah kamu benar-benar tulus mencintai manusia ini, manusia yang saya ciptakan di dunia ini. Apakah kamu menghargai orang ini? Apakah kamu benar-benar mencintai orang ini? Dikirimkan lagi orang baru, ditantang lagi kalian seperti itu. Maka dari itulah kalau kalian berhubungan dengan seseorang dan kalian sudah tahu misalnya, oh saya bersatu dengan orang ini karena dia sudah kaya, karena dia sudah punya pekerjaan bagus, jadi saya tidak perlu bekerja nanti kalau saya menikah dengan orang ini. Itu bukan cinta. Okay? Focusing on impossible project is useless. Scorpio, focusing on impossible project. Jadi ada project di sini yang Scorpio mungkin project ini sebenarnya tidak ada gunanya. Ada Scorpio, mungkin satu orang Scorpio di sini sangat spesifik kartunya. Kalau kalian memiliki suatu project, misalnya kalian ingin membangun hotel bintang 5, sedangkan kalian tahu budgetnya kalian cuma 1 miliar misalnya. Kalian tahu buat hotel bintang 5 perlu ratusan
ratusan miliar, billion of dollars, bukan rupiah, oke? Jadi butuh banyak uang. Jadi kalian sudah tahu proyek ini tidak akan kalian bisa wujudkan karena kalian sudah terbatas dengan finansialnya kalian. Kalau ada Scorpio di sini yang memiliki hal seperti itu, ingin melakukan sesuatu di mana sesuatu itu di luar jangkauannya kalian, dalami lagi tentang proyek itu. Oke, ini mungkin saya merasa 1-2 orang Scorpio, saya merasa 1 orang sangat di sini kalian. Oke. Mari kita dalami kembali tentang apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini? Scorpio. Thank you. Wheel of Fortune. Jadi mungkin akan ada perubahan di dalam hidupnya Scorpio. Six of Cups. Misalnya kalian menunggu seseorang di sini untuk minta maaf, atau kalian yang ingin minta maaf sama seseorang, lakukanlah hal itu. Karena perubahan ini memang harus terjadi. Dan percayalah, the will ini merupakan perubahan yang dituntun oleh ilahi atau alam semesta. Oke, sudah direncanakan oleh ilahi atau alam semesta. Wheel of Fortune diklarifikasi oleh the devil. Jadi ada Scorpio, mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn di sini, ataukah water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, jadi misalnya Scorpio kalian memiliki kebiasaan buruk, kalian perlu merubah kebiasaan buruk kalian. Let's clarify the devil. Ada Knight of Swords. Oke. Di sini seandainya kalian menunggu seseorang untuk berkomunikasi dengan kalian, mungkin orang ini berbintang Capricorn, sepertinya dia sudah tidak sabaran ingin berkomunikasi dengan kalian di sini. Let's clarify Knight of Swords. Thank you. Ten of Cups. Dan dia juga merindukan kebersamaan ini. Seandainya Scorpio kalian kangen dengan kebersamaan itu, dia juga merasakan hal yang sama. Oke. Let's clarify Six of Cups. Thank you. Two of Swords. Jadi siapapun yang ingin minta maaf di sini, dia masih ragu saat ini. Dia belum tahu bagaimana caranya saya minta maaf. Apakah dia akan memaafkan saya? Apakah Scorpio akan memaafkan saya? Seperti itu. Apakah saya perlu minta maaf? Let's clarify Two of Swords. Three of Swords. Kalau kalian misalnya Scorpio yang dikecewakan di sini, dan kalian menunggu orang ini untuk minta maaf sama kalian, daripada kalian belum bisa healing, dan kalian masih berada di, mungkin ini yang kalian bilang tadi ada project yang impossible, mungkin kalian menunggu orang ini untuk minta maaf sama kalian, dan kalian sudah menunggu orang ini mungkin lama, dalam jangka waktu lama, dan dia belum juga minta maaf sama kalian. Jadi kalau kalian masih ada rasa keraguan di sini untuk memaafkan orang ini, maafkanlah orang ini. Jangan menunggu sesuatu yang impossible. Jangan, kalau kalian sudah pasti tahu, oh tidak mungkin dia akan balik minta maaf sama saya. Kalau kalian sudah tahu hal itu, maafkanlah orang ini. Daripada kalian selalu memegang rasa kecewa ini dan menutup semua kebahagiaan yang sudah ada di depannya kalian, hanya karena satu energi yang menarik energi kalian turun menjadi energi yang negatif. Lebih baik maafkan dia, karena semua manusia akan pernah melakukan kesalahan, termasuk kalian sendiri. Walaupun tidak sekarang, mungkin setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang. Dan agar pintu kebahagiaan ini juga dibuka buat Scorpio, maafkanlah orang ini dan move on kalau itu yang terbaik buat kalian. Let's
Clarify, Three of Swords, Temperance, Patience, dan Three of Wands. Kalau saat ini kalian belum bisa memaafkan orang ini, mungkin kalian masih butuh waktu, jadi lakukanlah hal itu. Ataukah di sini seandainya ada seseorang yang ingin datang minta maaf kepada kalian, sepertinya orang ini tidak akan datang besok, minggu lagi, 2 minggu lagi. Dia butuh waktu yang lama untuk datang dan menurunkan egonya dia dan minta maaf kepada kalian. Mungkin kalian akan nunggu dia 10 tahun untuk minta maaf sama kalian. Daripada kalian buang-buang energi untuk memikirkan orang yang menyakiti kalian, let go. Maafkan dia, move on. Kalau dia memang jodohnya kalian, jalan akan dibuka kembali, seperti itu. Kalian disuruh untuk belajar lebih patient lagi dan percaya dengan divine timing. Waktu ilahi sangat berperan penting di sini. Terutama buat kalian yang ingin memaafkan seseorang, semakin cepat kalian bisa memaafkan orang ini, semakin cepat kalian dikeluarkan dari energi negatif ini. Oke. Mari kita lihat bagaimanakah perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Perasaan kalian terhadap satu sama lain. Kita akan melihat perasaannya dia terhadap Scorpio. I'll replay our conversation over and over. Jadi dia bilang bahwa dia sering membaca komunikasi kalian atau SMS lamanya kalian berulang kali seperti itu. My life is not as together as it seems. Dan dia juga bilang di sini bahwa kehidupan dia sepertinya tidak seperti apa yang kalian perkirakan. It's time for me to heal now. Dia juga bilang sudah waktunya buat saya untuk healing, perbaikan diri, dan juga memperbaiki finansialnya dia mungkin. I want to feel that way again. Dan dia juga bilang bahwa dia ingin merasakan hal itu kembali. Mungkin merasakan kebersamaan ini kembali. Energinya Scorpio terhadap dia, I'm grateful for the spiritual lessons. Jadi kenapa orang ini dihadirkan ke dalam hidupnya kalian? Mungkin untuk mengajarkan Scorpio tentang dunia spiritual. Karena kalian bilang secara energi, kalian bilang bahwa kalian bersyukur dengan semua pengalaman ini. Karena dengan pengalaman inilah kalian mengerti tentang dunia spiritual. You speak to me through music. Dan banyak lagu mungkin yang mengingatkan Scorpio sama orang ini. You don't know how hard it was to let you go. Dan Scorpio juga bilang bahwa kalian memiliki kesusahan di dalam melepaskan energinya dia. So many things remind me of you. Dan kalian juga bilang ada banyak hal yang masih mengingatkan Scorpio terhadap orang ini. Jadi masih ada banyak memories yang belum bisa kalian lupakan. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Can I get one card for Scorpio? Thank you. True love. Jadi ada Scorpio di sini, pasangan kalian merupakan pasangan sejati kalian. Tapi walaupun kita berpasangan dengan pasangan sejati, soulmate, twin flame dan sebagainya, bukan berarti kalian tidak akan menemui ujian. Ujian itu selalu ada. Walaupun dia cinta sejatinya kalian. Oke? Terutama buat kalian yang perlu memaafkan seseorang, seandainya dia cinta sejati kalian, semakin cepat kalian bisa memaafkan dia, semakin cepat jugalah pintu kebahagiaan ini. Apakah kalian bersatu, ataukah kalian akan dipertemukan dengan soulmate-nya kalian yang lain dan sebagainya, karena kita memiliki soulmate lebih dari satu. Oke, so jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.